Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk ibadah virtual kita hari ini. Sebelum kakak Uli memulai ibadah kita, kakak Uli mau nyapa, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu semua luar biasa dan sehat. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masih ibadah di rumah. Nah, sebelum memulai ibadah kita diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Abang Raymond. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari, di mana Tuhan kami boleh tidur, dan di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar Tuhan kami akan beribadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami melalui ibadah virtual. Dimanapun anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan dan kebahagiaan. Berkati juga ya Tuhan orang tua yang mendampingi mereka, berikanlah kepada kedua orang tua mereka kesehatan dan kesabaran untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Bapa yang baik, di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Terpujilah Engkau sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita sudah diawali dengan doa pembuka. Inilah saatnya kita bernyanyi dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan Epiaya. Musik. Terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tambah indahnya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik sekolah minggu, kita mari bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk di hukum Taurat yang ke-7. Titah ke-7, 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita kembali mengangkat pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 dengan judul lagu Di Badai Topan Dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau membaca epistel. Adik-adik buka di 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Adik-adik sudah dapat? Sudah Kakak Mawar. Kita baca bergantian ya. Epistel buat kita pada minggu hari ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik sekolah minggu, kita kembali mengangkat pujian kita dari nomor 121, Loas Road Waudakdana. Adik-adik sekolah minggu duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta W. Saragi. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adikku semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mau mengajak orang tua, bapak, mama, opung, atau keluarga. Mari Amang Inang kita dampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah pada saat ini. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami bernyanyi, bersuka cita, sekalipun kami beribadah di rumah. Berkatilah Tuhan hati kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk adik-adikku sekolah minggu, mari membuka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10 Amang akan bacakan untuk kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk adik-adikku sekolah minggu, siapa yang masih ingat? Kira-kira nats khotbah minggu lalu tertulis di mana? Tentang apa kira-kira? Nats khotbah untuk sekolah minggu lalu itu tertulis di dalam kitab Efesus, berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya sebagai anak-anak terang Tuhan. Itulah nats khotbah, kalau ingat masih, yang disampaikan oleh Inang Diakonis tentang anak-anak terang. Di kota Efesus, yang kota yang begitu banyak masyarakatnya hidup, kota yang begitu maju. Di sana ternyata banyak orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang mengikut Kristus, hidup di sana dengan penuh pengetahuan yang lebih maju. Namun sebagai pengikut Kristus yang harus mengimani, percaya kepada Kristus, hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan mendengarkan firman Tuhan, ternyata banyak orang, ada orang yang tidak menyukai orang-orang yang hidup dalam terang itu sendiri. Coba kita bayangkan kalau orang yang hidup di dalam terang Kristus ternyata ada orang yang tidak menyukainya, bagaimanakah itu kira-kira? Ada orang-orang yang sirik, yang tidak suka ketika anak-anak sekolah minggu itu baik. Ada yang sirik atau tidak suka ketika anak-anak sekolah minggu itu berbuat penuh dengan kasih, mau berbagi, mau membantu orang tua, mau mendengarkan perkataan orang tuanya, mau berbagi dengan temannya. Ada orang yang tidak menyukainya. Inilah yang terjadi juga lewat firman Tuhan pada saat ini. Begitu banyak dan ada orang-orang yang mengajarkan berita-berita yang tidak benar, pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan orang-orang percaya, mencoba menggoda, merusak iman kepercayaan mereka. Ada yang berkata tidak benar itu, tidak benar itu, berbagi itu, tidak baik itu, kita harus hidup sendiri. Tidak perlu mengikut Kristus, tidak ada itu Kristus yang menyelamatkan kita. Kita boleh berbuat sesuka hati. Demikianlah perkataan pengajar-pengajar sesat pada saat itu, yang mencoba menyesatkan kehidupan orang percaya, yang mencoba menggoda adik-adik sekolah minggu. Bayangkan ketika adik-adik sekolah minggu mau berbagi, berbuat kasih, mendengarkan, tetapi ada yang berkata tidak usah. Itulah rayuan dari si iblis. Itulah perkataan-perkataan para pengajar sesat yang mencoba menarik orang-orang percaya pada saat itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan orang-orang percaya, ingin mengingatkan adik-adikku sekolah minggu, bahwa itu semua harus kita tentang, harus kita lawan, karena kita adalah anak-anak terang dari Allah. Karena kita adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, Yesus yang rela memberikan nyawanya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan ada di antara orang-orang percaya, adik-adik sekolah minggu, yang mau mendengarkan perkataan bahwa itu tidak benar, Yesus kita telah mati untuk menebus dosa kita, bahwa itu tidak benar, berbagi itu adalah yang baik, bahwa itu tidak benar ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita, itu tidak perlu, kata mereka, itu tidak benar. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sebagai orang yang telah Tuhan kita telah tebus, kita mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Jangan ada yang merasa sombong bahwa dalam kehidupan ini aku ini benar, semua yang kulakukan baik, aku tidak pernah berdosa, aku tidak pernah berbuat salah. Jangan ada dari antara orang-orang percaya atau orang beriman yang mampu berkata demikian. Karena apa? Karena ketika kita berkata bahwa kita
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Karena tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tidak berdosa. Coba adik-adik sekolah minggu, kemarin Amang pernah bertanya, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap firman atau perintah Allah. Itu adalah dosa. Ada yang melakukan semisal hal-hal kecil. Ketika ditanya oleh ibu, bapak, mama, bapak di rumah, opung, tulang, sudah makan kau tadi adik? Sudah, katanya kan. Padahal dia belum makan. Sudah belajar kah tadi kakak? Sudah. Ternyata dia belum membuka bukunya. Kau jaga tadi adikmu adik? Kakak? Sudah, aku jaga baik. Ternyata dia main-main, tidak menjaga adiknya. Coba kita bayangkan. Dia mengaku dia sudah melakukan, ternyata belum. Dia berbohong. Hukum Taurat berapa itu? Hukum Taurat ke-9. Jangan bersaksi dusta. Banyak lagi contoh-contoh tentang hal-hal kecil yang telah kita lakukan, bahwa kita telah berbohong, berdusta di dalam kehidupan kita. Kita berkata bahwa aku adalah anak terang, aku adalah anak pengasih karena aku telah dikasihi Kristus, namun aku menyakiti adikku, aku menyakiti temanku. Itu adalah perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, Kristus yang telah bermurah hati mengasihi kita, mengasihi Amang, mengasihi adik-adikku sekolah minggu, mengasihi orang tua kita, mengasihi kita semua, yang penuh kasih telah rela mengampuni dosa kita. Jangan ada di antara kita yang mampu menyombongkan diri berkata bahwa aku adalah orang yang benar. Tetapi mari merendahkan diri, kita harus mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Pernahkah adik-adikku sekolah minggu, untuk setiap perbuatan pelanggaran dosa yang kita lakukan, kita meminta ampun kepada Tuhan? Karena hanya bagi orang-orang yang mengaku kesalahannya lah adalah pengampunan dosa. Karena hanya bagi orang-orang yang mengakui dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, ada pengakuan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Disitulah berkat Tuhan tercurah. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, maka tangan Tuhan akan menolong kita, mengampuni kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Bahwa Tuhan itu Tuhan kita yang telah rela menghapuskan dosa kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang adil. Ketika kita berdosa, Dia akan mengajari kita, Dia akan membimbing kita untuk berubah, untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Seperti seorang ayah, seorang bapak yang selalu mendidik anaknya. Siapa di sini? Coba adik-adik sekolah minggu ada enggak? Karena sekarang kan belajar di rumah nih semua. Kayak mana kira-kira? Ketika kita belajar di rumah, belajar dari rumah, kayak mana cara orang tua kita mengajar kita? Yang selama ini kita belajar di sekolah, diajar oleh bapak ibu guru, sekarang diajari, ditemani oleh bapak atau mama di rumah, atau opung atau keluarga. Seperti itulah juga kasih setia Tuhan. Ketika kita salah, maka mama akan mengingatkan, adik tidak boleh, itu tidak baik, itu tidak benar. Seperti itu jugalah Tuhan dalam setiap kesalahan kita. Dia akan membimbing kita, menempa kita, membimbing, mengajari kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mau mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang tak berdaya, maka Tuhan akan membimbing kita. Inilah kasih setia Tuhan, inilah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita terima hingga pada saat ini. Terlebih untuk setiap kekurangan kita, untuk setiap kesalahan-kesalahan kita, kasih-Nya selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita, ketika kita misalnya melakukan salah pada saat ini, jangan diulangi lagi.
Ketika kita telah melakukan yang tidak baik hari ini, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita meminta maaf kepada teman kita, kepada kakak, abang, atau kepada orang tua kita, besok atau nanti jangan diulangi lagi. Demikianlah hendaknya anak-anak terang dari Tuhan kita Yesus Kristus bekerja, berjalan di dalam kehidupannya. Yang terakhir, dalam ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam dia. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita juga lewat firman Tuhan pada saat ini. Tuhan kita Yesus Kristus itu mati disalibkan karena Ia ingin memberikan kehidupan yang layak bagi kita umat manusia. Dia mati tersalib karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ia mati mencurahkan darahnya di kayu salib karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Itulah anugerah kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikannya kepada kita untuk menebus adik-adikku sekolah minggu, menebus amang, menebus orang tua kita, menebus setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengingat jalan penderitaan yang telah diterima oleh Tuhan kita karena perbuatan kita. Janganlah kiranya kita mengulangi itu lagi. Janganlah kiranya kita mengulangi perbuatan-perbuatan yang Ia tidak sukai, agar pengorbanannya tidak sia-sia, agar pengorbanan yang Ia berikan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan bagi orang-orang percaya. Nah, untuk adik-adikku sekolah minggu dimanapun saat ini yang dalam ibadah masih kita lakukan di rumah, mari lewat firman Tuhan ini yang pertama tadi diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang Tuhan yang harus selalu mengimani, menghidupi perilaku anak-anak terang yang dengan penuh kasih karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan mau mendengarkan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan untuk merusak iman kepercayaan kita. Jangan mau digoda dengan perkataan bahwa ini lebih baik. Tidak, Tuhanku lebih baik karena Ia telah memberikan kehidupan kepadaku. Jangan mau menjadi anak-anak yang sombong, yang dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupannya, dalam setiap tindakannya berkata bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau tidak pernah berbuat salah. Jangan. Tetapi mari menjadi anak-anak sekolah minggu yang rendah hati, yang selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan kita, seperti seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Lebih dari itulah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi anak-anak sekolah minggu yang rendah hati, yang hidup dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati adik-adikku dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati orang tua kita, keluarga kita semua. Dalam keadaan ibadah masih kita lakukan di rumah ini, kita penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami anak-anak sekolah minggu-Mu ini. Kami mengaku Bapa bahwa kami adalah anak-anak yang masih kecil. Kami belum tahu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu untuk membimbing kami, agar kami mampu Tuhan hidup di dalam terang-Mu, menjadi anak-anak terang-Mu, menjadi anak-anak yang penuh kasih yang dari Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan mau diajak oleh pengajar-pengajar sesat dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami mendengarkan dan selalu menuruti perkataan-Mu lewat orang tua kami,
guru-guru kami, keluarga kami yang selalu membimbing kami. Jangan biarkan Tuhan si iblis mengajak kami ke jalan yang sesat, tapi biarlah firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, agar kami hidup di dalam kasih-Mu, kami hidup dalam terang-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua dari anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, seperti Engkau mengasihi kami semua. Berikan kasih dan sukacita yang daripada-Mu kepada orang tua kami, agar mereka Tuhan dalam sukacita selalu membimbing kami anak-anak yang Engkau kasihi ini. Berikan Tuhan sukacita lewat pekerjaan yang boleh orang tua kami kerjakan. Berkatilah itu semua Bapa, agar menjadi kebahagiaan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang masih mau Tuhan menyampaikan firman-Mu lewat lagu pujian, lewat musik, dan lewat pemberitaan firman-Mu di gereja. Dan kami sungguh bersuka cita, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami Bapa untuk setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak terang-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta W. Saragi. Inilah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 167 dengan judul lagu Las Rohaku Situtu. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Halo adik-adik semuanya, bagaimana tadi ibadahnya? Semuanya pasti bersukacita kan? Oke, nah Abang Raymond mau kasih tugas buat adik-adik sekolah minggu. Tapi sebelumnya Abang Raymond mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan tugasnya. Untuk tugas minggu ini, horong 1 nanti bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kalau horong 2 nanti bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 121 Loas Rotua Udakdana. Sedangkan kalau horong 3 nanti melafalkan kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Nanti dikirimkan ya adik-adik, kalau boleh semua adik-adik sekolah minggu harus mengirimkan tugasnya. Oke? Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.